Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kita. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Wira Bayu Pratama dengan NIM 1010524000074. Saya Kadar Rahmatia Sudiani dengan NIM 1010524000094. Saya Algresha Claudia Putri Mansfeni dengan NIM 101052445. Hai, perkenalkan, nama aku Dia Salsabila Putri Reza dengan NIM 10105240016. Di sini aku akan menjawab pertanyaan UTS Biologi nomor 2 dan 3. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan menghidupkan kembali seseorang dari sisa bagian tubuhnya? Yang dimaksud dengan menghidupkan kembali seseorang itu adalah membuat kembali individu menggunakan DNA yang masih tersimpan dalam sisa-sisa tubuh, seperti contohnya adalah rambut, tulang, atau jaringan lainnya. Tetapi, itu tidak berarti mengembalikan jiwa, ingatan, ataupun kepribadian dari individu tersebut, melainkan seperti membuat klon yang merupakan salinan biologis dari tubuhnya berdasarkan genetik yang sama. Bagaimana caranya sehelai rambut bisa menghidupkan kembali seseorang? Sehelai rambut yang masih memiliki folikel atau akar rambut dapat mengandung DNA inti dari individu tersebut. Nah, DNA ini dapat diisolasi dan digunakan dalam teknik cloning seperti transfer inti sel somatik atau SCNT. Prosesnya melibatkan pengambilan inti sel dari DNA rambut dan memasukkannya ke dalam sel telur yang intinya telah dihilangkan. Sel telur ini lalu distimulasi untuk berkembang menjadi embrio yang dapat ditanamkan ke dalam rahim untuk berkembang menjadi individu baru. Lalu bagian tubuh mana saja yang masih dimungkinkan menyimpan informasi tentang seseorang? Bagian tubuh yang masih mungkin menyimpan informasi genetik meliputi pertama tuh ada rambut dengan folikel karena dia mengandung DNA inti. Terus ada darah, sel darah putih juga mengandung DNA. Jaringan kulit atau otot yaitu sel somatik dengan DNA lengkap. Tulang dan gigi dapat mengandung DNA meskipun sering terdegradasi. Terus ada organ dalam seperti hati atau jantung jika diawetkan dengan baik. Sebenarnya semua dari bagian tubuh kita ini bisa memungkinkan saja untuk mendapatkan informasi tentang seseorang, bahkan melalui suara. Karena perbedaan suara, semua orang itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Lalu juga seperti dari sidik jari misalnya, nah itu juga bisa. Tetapi beberapa yang sudah saya sebutkan tadi merupakan hal yang paling umum digunakan karena mengandung DNA inti dan sel somatik DNA yang lengkap. Selanjutnya, apakah sisa tubuh yang tersimpan lama masih bisa menyimpan informasi tentang seseorang? Jawabannya adalah bisa. Namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan untuk mengekstrak dan menganalisis informasi tersebut, yakni yang pertama, kemampuan menyimpan DNA, di mana kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh jenis jaringan tubuh dan cara penyimpanannya, seperti yang sudah dijelaskan pada nomor sebelumnya. Selain itu, kondisi lingkungan juga berpengaruh dalam mendukung penyimpanan DNA, sehingga dibutuhkan cara terbaik dalam menyimpan DNA, seperti menyimpannya dalam keadaan kaca atau vitreous state sehingga DNA tidak dapat bereaksi dan rusak, lalu menyimpan DNA dalam keadaan kering, ataupun menyimpannya dalam jangka menengah pada freezer dengan suhu minus 20 derajat Celcius atau minus 80 derajat Celcius, ataupun pada nitrogen cair dengan suhu minus 196 derajat Celcius. Selanjutnya yang kedua ada kualitas DNA seiring waktu, di mana seiring berjalannya waktu, DNA mengalami degradasi atau proses pemecahan molekul DNA menjadi fragmen yang lebih kecil, di mana degradasi ini bisa terjadi secara enzimatik oleh enzim khusus yakni nukleus, atau secara non-enzimatik berdasarkan kerusakan oksidatif, bagian kimia, dan variabel lingkungan, ataupun melalui proses seluler. Adanya degradasi ini bisa terjadi karena faktor-faktor seperti suhu,
pH, kelembapan, maupun aktivitas mikroba dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang ketiga yakni teknik pemulihan DNA, di mana pada faktor ini ilmuwan menggunakan teknologi biologi molekuler untuk mengekstrak dan memperbanyak DNA dari jaringan lama, seperti yang pertama PCR atau polymerase chain reaction, yakni menggandakan fragmen DNA yang sedikit menjadi banyak. Lalu ada NGS atau Next Generation Sequencing, yakni membaca seluruh urutan DNA secara efisien bahkan dari fragmen kecil. Dan yang terakhir ada purifikasi DNA, yakni menghilangkan kontaminan dari jaringan lama seperti tanah, bakteri, dan lain sebagainya. Jelaskan kalau seandainya sang legenda berhasil dihidupkan, apakah akan tercipta individu yang sama? Bergantung pada sudut pandang tertentu. Bila dilihat secara biologis, segala rangkaian DNA yang dimiliki oleh individu baru ini akan sangat mirip dengan individu aslinya, dan dari segi fisik akan mirip. Tetapi, bila dilihat dari sudut pandang psikologi, individu baru ini bukanlah individu yang sama dengan aslinya, karena perbedaan karakter. Mengapa hal ini terjadi? Karena karakter individu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan. Contoh nyatanya adalah pada individu kembar identik. Sekian dari kami, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.